Pemerintah disebut akan menggandeng Asosiasi Universitas dari Inggris, Russell Group, untuk membangun Universitas Republik Indonesia alias ULI. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Keadilan Fiskal Selios Media Wahyudi Askar yang menyurati pihak Russell Group. Russell Group adalah asosiasi yang beranggotakan 24 universitas riset publik terkemuka di Britania Raya, yakni Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Kelompok ini seringkali dianggap sebagai versi Inggris dari Ivy League di Amerika Serikat karena reputasi akademiknya yang sangat tinggi, standar penerimaan mahasiswa yang ketat, dan dominasi dalam pendanaan riset. Askar mengaku sempat dihubungi oleh pihak Russell Group terkait tawaran kerjasama pemerintah Indonesia memberikan dukungan tenaga pengajar untuk 10 Universitas Republik Indonesia atau ULI yang akan dibangun selama 2 tahun. Pihak Russell Group pun menanyakan pendapat Askar sebagai WNI yang pernah menempuh pendidikan di University of Manchester untuk studi magister dan doktor. Askar mengaku dihubungi pihak Russell Group 3 bulan lalu sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melantik Gubernur ULI. Askar kemudian membagikan ke publik surat balasan untuk Russell Group yang ditujukan kepada Profesor Hackett sebagai Chief Executive Russell Group of Universities. Peneliti Fiskal Indonesia dari Center of Economics and Law Studies Selios menyampaikan rasa kekhawatirannya akan rencana pembentukan 10 Universitas Republik yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Sebab arah kebijakan tersebut dianggap salah karena Indonesia tidak kekurangan universitas. Saat ini Indonesia memiliki 4.303 lembaga pendidikan tinggi untuk populasi 285 juta jiwa, kira-kira satu universitas untuk setiap 66.000 orang. Ini adalah kepadatan institusional yang jauh lebih tinggi daripada Jepang, Australia, dan Inggris. Banyak universitas di Indonesia beroperasi di bawah kapasitas dan berjuang untuk menarik mahasiswa. Sehingga tantangan yang sebenarnya bukanlah jumlah kampus, melainkan kurangnya investasi pada dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan kualitas institusional. Maka membangun 10 universitas dianggap baru dinilai akan mengalihkan triliunan rupiah dari prioritas-prioritas yang jauh lebih mendesak. Sementara itu, kolaborasi dengan universitas-universitas di Inggris sudah dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada di Indonesia. Selain itu, Askar menjelaskan kepada pihak Russell Group bahwa Indonesia saat ini menghadapi debat publik yang intens mengenai kesejahteraan dosen, termasuk uji materi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga masih berutang sekitar 5,7 triliun rupiah atau 315 juta US dollar dalam bentuk tunjangan profesi yang belum dibayarkan untuk dosen pegawai negeri sipil. Selain itu, media nasional Kompas juga baru-baru ini melaporkan bahwa lebih dari separuh dosen di Indonesia membiayai penelitian mereka sendiri menggunakan dana pribadi. Sehingga dalam keadaan seperti ini, membangun 10 universitas baru dianggap berisiko memperburuk ketegangan di dalam sektor pendidikan tinggi Indonesia. Ada juga kekhawatiran publik yang meningkat mengenai biaya fiskal yang sangat besar dari proposal ini. Mengingat keterbatasan anggaran Indonesia saat ini, banyak akademisi dan ahli kebijakan mempertanyakan apakah ini merupakan penggunaan sumber daya publik yang tepat. Maka Selios pun mendorong Russell Group untuk mencari perspektif independen sebelum berkomitmen pada inisiatif ini, termasuk dari peneliti Indonesia, pemimpin universitas, asosiasi akademis, dan akademisi Indonesia yang bekerja di Inggris. Wawasan mereka akan memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia di luar presentasi resmi pemerintah. Askar memperingatkan bahwa jika inisiatif ini berlanjut, inisiatif ini juga berisiko memperburuk kesejahteraan dosen, memperdalam ketegangan yang sudah ada dan semakin mempolarisasi sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Jangan lupa subscribe ya!